Stop! Membuat resolusi tahun baru sampai Anda menuntaskan video ini. Selamat datang di channel Sahabat Code Indonesia. Saya Dr. Agung Kris. Semoga saya menjumpai Anda semua, para sahabat, dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Ini adalah video seri resolusi tahun baru. Silakan menyaksikan sampai selesai sehingga Anda mendapatkan manfaat yang optimal. Ini adalah video yang ketiga dari seri resolusi tahun baru. Bagaimana membuat langkah yang konsisten dan persisten. Pastikan Anda sudah menyaksikan video yang pertama dan yang kedua untuk membuat pemahaman Anda menjadi utuh. Membangun langkah yang konsisten dan persisten. Apa itu konsisten? Konsisten adalah tidak berubah dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuatnya. Persisten adalah sikap gigih untuk melakukan hal yang terus-menerus sampai tujuannya tercapai. Para sahabat, tantangannya untuk melakukan langkah yang persisten dan konsisten. Untuk mendapatkan hasil, langkah perlu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Supaya bisa melakukan langkah yang terus-menerus dan berulang-ulang ini, diperlukan sikap persisten dan konsisten. Dan ini perlu motivasi yang tinggi. Motivasi adalah energi. Kita perlu energi yang besar untuk mampu melakukan aktivitas terus-menerus dan berulang-ulang. Faktanya, motivasi itu mudah menurun seiring dengan berjalanan waktu. Mari kita cermati diagram berikut ini. Pada sumbu tegaknya adalah energi, dan pada sumbu horizontalnya adalah waktu. Dan garis yang berwarna merah adalah motivasi. Kita lihat, motivasi yang awalnya berenergi tinggi itu dengan perjalanan waktu semakin menurun. Banyak orang yang tidak cukup memiliki motivasi dan energi untuk melakukan aktivitas secara persisten dan konsisten. Dengan turunnya level motivasi tersebut, maka orang akan sangat mudah untuk menyerah dari langkahnya. Berhenti melangkah sama artinya dengan berhenti mendapatkan tujuan. Supaya langkahnya bisa terus-menerus dan konsisten, maka kita perlu menjaga level motivasi kita pada level yang cukup tinggi. Supaya level motivasi tinggi, kita cermati diagram yang berikut ini. Kita lihat bahwa sumbu tegak adalah energi dan sumbu horizontalnya adalah waktu. Kita lihat, ketika motivasi, garis yang berwarna merah itu mulai menurun, maka kita perlu melakukan isi ulang atau recharge, sehingga level motivasinya kembali tinggi. Begitu dia menurun lagi, kita recharge lagi. Begitu seterusnya sampai motivasi cukup tinggi. Para sahabat sekalian, faktanya tidak semua orang mampu merecharge motivasinya sendiri. Dia tergantung dengan pihak luar. Lalu jika kita terus-menerus bergantung terhadap pihak luar, akan sulit dan mahal untuk mempertahankan level motivasi yang cukup tinggi. Lalu adakah cara yang mudah untuk persisten dan konsisten tanpa berulang-ulang merecharge motivasi? Ini dia caranya. Cara mudah dan murah serta efektif untuk mempertahankan level motivasi tinggi dan melakukan aktivitas berulang-ulang, namanya adalah kebiasaan atau habit. Kebiasaan atau habit adalah aktivitas yang berulang-ulang, namun secara autopilot ataupun otomatis yang kadang tidak kita sadari. Lebih dari 40% tindakan kita merupakan hasil dari kebiasaan dan bukan dari keputusan.
maka kebiasaan akan lebih lama dan jangka panjang. Maka orang yang memiliki kebiasaan, dia akan melakukannya terus-menerus, konsisten dan persisten, tidak perlu motivasi. Maka jika John, tokoh dalam video pertama dan kedua kita itu, dia menjadikan diet rendah kalorinya dan olahraga di gymnya sebagai kebiasaan, maka dia tidak perlu motivasi, dia akan melakukan terus-menerus tanpa dia sadari. Dan tentunya turun berat badan 10 kg akan tercapai. Bayangkan jika Anda juga bisa melakukan hal yang terus-menerus secara konsisten dan persisten, melakukan langkah secara otomatis. Wow, luar biasa bukan? Resolusi atau tujuan Anda jauh lebih mudah didapatkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membangun habit? Ada cara yang sederhana, mudah, dan efektif untuk membangun habit. Sahabat Coach Indonesia menamainya HDP, Habit Development Program. HDP adalah kelas membangun kebiasaan. Anda sendiri yang menentukan kebiasaan apa yang Anda bangun. Kami akan memandu Anda langkah demi langkah bagaimana membangun kebiasaan itu. Artinya, jika Anda mendapatkan kebiasaan yang Anda inginkan, maka langkah-langkah Anda akan menjadi persisten dan konsisten. Dan jika langkah Anda persisten dan konsisten, maka tujuan resolusi Anda akan terwujud. Jadi para sahabat, jika Anda hendak melihat seperti apa kelas HDP, Habit Development Program, silakan klik tautan ataupun hubungi nomor yang ada di video ini. Anda tidak hanya akan mendapatkan caranya membangun kebiasaan, Anda juga akan mendapatkan support dari para coach di Sahabat Coach Indonesia. Anda juga akan memiliki komunitas sesama pembangun habit sehingga bisa saling support, saling sharing, dan saling mendukung. Serta Anda memiliki kesempatan untuk menjadi coach profesional sehingga Anda bisa membantu orang lain untuk membangun kebiasaannya. Saya, Dr. Agung Kris, pamit undur diri dan sampai bertemu di kelas Habit Development Program. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like, komen, dan share, serta subscribe supaya Anda selalu mendapatkan informasi terdahulu di channel Sahabat Coach Indonesia.